UI UX. Nah, sebelumnya saya sebagai moderator akan membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama ada pembukaan dan juga pengenalan narasumber. Yang kedua ada sesi pemaparan materi dan juga tanya jawab. Lalu dilanjutkan oleh dokumentasi dan juga penutup. Nah, pertama-tama mari kita buka webinar ini dalam bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, semoga jalannya webinar ini diberikan kelancaran dan juga ilmu yang nantinya diberikan Kak Rama bisa bermanfaat untuk kita semua. Nah, langsung saja saya akan memperkenalkan narasumber kita pada pagi hari ini. Ada Kak Rama. Nah, saya bacakan CV-nya. Nama lengkap beliau adalah Rama Dharma Putra Sutanto, mohon maaf. Dan beliau ini sudah berkarir di bidang UI UX sejak tahun 2019. Adapun experience-nya yaitu di bidang UI UX designer di PT Kode Inovasi Teknologi pada tahun 2019 sampai sekarang. Beliau juga merupakan graphic designer internship di CM Labs tahun 2021. Bisa di scroll down. Nah, beliau juga UI UX designer internship di GITS pada tahun 2019 sampai 2021 dan juga merupakan freelancer designer dari tahun 2019 sampai 2021. Adapun pendidikan Kak Rama yaitu di Telkom Malang Vocation High School pada tahun 2019 sampai 2022 dan pada tahun 2022 sampai sekarang ini menyelesaikan pendidikan di Bina Nusantara Online Learning. Nah, terus ada juga achievement-nya yang sudah diraih oleh Kak Rama, yaitu sebagai Top 10 of Business and Maritime Festival di Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya, sebagai finalis Madik Apps Competition di Maspion IT, sebagai Top 10 of Business Plan Competition di Universitas Surabaya, dan sebagai semifinalis of Business and IT Olympiad on Information System Expo tahun 2019 di ITS. Nah, jadi selain berpengalaman di bidangnya, Kak Rama ini juga mendapatkan beberapa penghargaan yang patut banget diapresiasi dan kita bisa mencontoh prestasi-prestasi yang sudah diraih oleh Kak Rama. Tanpa berlama-lama lagi, untuk Kak Rama, apakah sudah bergabung? Halo Kak Rama. Iya Kak Bella. Oke, sudah siap mengisi materi ya Kak Rama? Insya Allah siap Kak. Oke, waktu dan tempat saya persilahkan untuk Kak Rama. Thank you Kak Bella. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Terima kasih kepada panitia yang telah mengundang aku untuk berbagi sedikit pengalamanku mengenai UI UX design di acara webinar yang sudah diadain oleh Lokpro kali ini. Dan juga aku ucapin terima kasih ke teman-teman yang udah nyempetin waktu weekendnya buat datang ke webinar berkarir di UI UX design. Oke, langsung aja aku share screen materinya. Mungkin udah kelihatan, Kak. Sebelumnya perkenalkan kembali, aku Rama Dharma Putra Sutanto, biasa dipanggil Rama. Saat ini aku bekerja sebagai UI UX designer di salah satu software house yang ada di Indonesia, yaitu di PT Kode Inovasi Teknologi. Dan saat ini aku juga berstatus sebagai mahasiswa Sistem Informasi di BINUS Online Learning. Oke teman-teman,
Hari ini aku mau sharing sedikit soal pengalamanku tentang berkarir di bidang UI UX. Yang dimana kita tahu UI UX ini akhir-akhir ini dimensinya lagi rame-rame banget nih teman-teman. Dan di sini aku akan jelasin seputar apa sih UI UX itu, UI UX di perusahaan itu seperti apa sih, tips and triknya menjadi UI UX designer itu gimana, sama kendala-kendala yang mungkin dialami oleh seorang UI UX designer. Oke, langsung aja teman-teman kita masuk ke materinya. Yang pertama, apa sih UI UX itu? Mungkin dari teman-teman ada yang mau bantu jawab, bisa on mic. Masih malu ya kayaknya. Oke, langsung aja mungkin ke UI UX. Ke UX dulu. UX ini bisa atau bisa dibilang user experience itu adalah semua hal yang mencakup aspek pengalaman mulai dari layanan dan service yang diberikan oleh suatu produk desain. Jadi UX ini berfokus pada pengalaman pengguna untuk memecahkan suatu masalah semudah dan senyaman mungkin. Sehingga user yang menggunakan aplikasi yang kita buat senang menggunakannya. Terus lanjut ke UI atau user interface. Nah, user interface sendiri merupakan tampilan visual yang digunakan oleh pengguna. Jadi simpelnya UI ini merupakan perantara antara user dengan UX yang udah kita bahas tadi. Kalau di UI UX itu ada quotes-nya. A cake would look naked without the icing, and the icing has no purpose without the cake. Yang artinya sebuah kue atau produk desain tidak akan terasa menarik tanpa adanya hiasan atau UI. Dan sebuah UI tidak akan ada value-nya ketika tidak ada medianya atau sebuah UX-nya. Oke, kita ibaratin sebuah kue ini adalah produk desain, yang dimana hiasan yang di luarnya itu UI, atau yang mempresentasikan sebuah kue tersebut agar menarik dilihat. Dan di dalamnya kayak rasanya, terus waktu dimakan itu gimana, teksturnya, itu UX-nya, the core of the experience-nya. Jadi sebuah kue atau produk desain itu akan berhasil jika UI dan UX-nya berjalan beriringan. Oke, kita flashback sebentar ke tahun 2019, tahun di mana aku awal terjun ke dunia UI UX atau produk desain. Nah, yang di mana aku di tahun sebelum 2019 itu aku tahunya cuma role UI UX doang atau produk desain. Terus untuk job desk-nya itu kayak ngedesain UI, flow-nya, research itu cuma dilakuin oleh satu orang doang, yaitu product design atau UI UX design. Atau sebelumnya kalau nggak salah disebutnya itu web designer. Jadi dia juga ngoding juga. Nah, sering berjalannya waktu dan kebutuhan market yang semakin besar saat ini, udah banyak nih muncul kayak cabang-cabang dari UI UX sendiri, teman-teman. Jadi job desk-nya itu udah dipisah-pisah. Misalnya kayak bikin kata-kata marketingnya ada di UI-nya itu job desk-nya UX writer. Terus misalkan tukang research itu udah ada role-nya sendiri yaitu UX researcher. Bahkan kayak tugasnya bikin icon itu udah ada sekarang teman-teman. Namanya icon designer. Tapi di perusahaan itu beda-beda. Tergantung besar perusahaannya seperti apa. Contohnya misal kalau di startup atau studio desain gitu cuma ada UI UX designer aja. Dibandingkan dengan perusahaan yang masif kayak Gojek, Tokopedia, itu
udah mulai dipecah-pecah sesuai job desk-nya masing-masing. Lanjut ke topik pilihan karir UI UX designer. Nah, di UI UX designer itu path-nya macam-macam. Yang pertama itu ada freelance, di mana freelance ini teman-teman bisa milih project-nya kayak apa, cari klien yang kayak gimana. Karena di freelance ini teman-teman kerjanya itu sesuai dengan individu si desainernya, maunya yang kayak gimana. Tapi di freelance ini kekurangan itu gajinya nggak tetap. Jadi nggak setiap bulan itu gajinya tetap kayak yang di kantoran gitu. Sesuai kita dapat kliennya kayak gimana atau dapat klien atau enggak. Terus kalau di freelance ini teman-teman juga harus punya personal branding dan portofolio yang kuat agar jasa kalian itu dilirik oleh market. Next ada kerja di startup atau studio desain. Nah, yang kedua ini di tahun 2023 ini udah banyak banget startup atau studio desain yang buka loker tentang UI UX design. Dan kebanyakan anak-anak zaman sekarang itu larinya ke startup atau studio desain. Kenapa? Karena di sini itu kerjanya lumayan bebas. Jadi nggak ada aturan-aturan yang kayak terlalu mengikat gitu. Jadi cocok banget buat anak-anak milenial zaman sekarang. Dan yang ketiga ada kerja di massive organization atau corporate. Nah, kalau misal di massive organization seperti Gojek, Tokopedia, atau corporate kayak perbankan gitu, biasanya kerjanya dalam tim yang scale-nya gede. Jadi waktu kalian buat produk dari awal sampai akhir itu akan terlibat dalam komunikasi yang gede itu lagi, teman-teman. Oke, karena saat ini aku kerja full time di perusahaan, aku akan sharing beberapa pengalamanku yang udah aku dapetin di saat kerja di perusahaan. UI UX di perusahaan itu job desk-nya apa aja sih? Selama ini aku full time sebagai UI UX designer itu pastinya buat tampilan UI, tapi karena di kantorku cuma ada UI UX designer aja, aku juga terlibat kayak pembuatan flow-nya, fiturnya, terus research dari awal sampai akhir. Di situ aku juga kolaborasi sama PM buat nentuin visi misi dari produknya, diskusi sama dev, diskusi sama tim bisnis, terus juga kayak yang tadi buat flow wireframe-nya sampai ke tahap produk yang udah aku buat launching ke publik. Lalu pastinya seorang UI UX designer itu kerjanya nggak sendirian. Jadi ada individu-individu yang nantinya berkomunikasi sama seorang UI UX designer. Yang pertama itu adalah pastinya desainer lain. Dengan adanya desainer lain, seorang UI UX pekerjaannya akan lebih mudah dan cepat selesai. Misalnya pengen bantuan buat nyiapin komponen-komponennya. Nanti dibuatin desain sistem sama UI UX designer lain. Terus yang kedua ada PM atau Product Manager. Nah, si PM ini tugasnya buat nge-brief kalian tujuan produknya apa sih, visi dan misi dari produk tersebut apa, fitur-fitur yang akan dikembangkan itu apa. Jadi dari awal itu kalian akan banyak diskusi sama si product manager ini. Dan yang ketiga ada developer. Kalau komunikasi ke developer ini lebih ke teknisnya. Contohnya, bisa nggak desain yang seperti ini nanti di-develop, terus flow yang kayak gimana sih yang mungkin realistis untuk di-develop. Sama kalau soal database, mungkin ada kayak beberapa tabel gitu. Nah, itu cara ngeaplikasiin ke UI-nya gimana sih? Nanti
Jadi dikomunikasinya lewat si developer ini. Yang keempat ada tim marketing atau bisnis. Jadi mereka yang nentuin kebutuhan bisnis dan fitur yang harus dikembangkan agar sejalan dengan bisnis perusahaan. Mereka juga sebagai media buat ngepromosiin produk apa aja yang kita buat. Oke. Yang kelima ada QA atau Quality Assurance. Mereka ini tugasnya akan melakukan pengujian produk dan menemukan masalah atau bug sebelum produk kita launching ke publik. Dan yang terakhir ada user. Nah, seorang UI UX designer itu pastinya nggak akan terlepas dari user, karena seorang UI UX designer itu akan banyak berkomunikasi dengan user, baik secara langsung maupun tidak. Karena seorang UI UX designer itu fokusnya ke masalah user yang akan kita selesaikan dengan sebuah produk desain. Selanjutnya aku akan bagiin tips and trick menjadi seorang UI UX designer. Yang pertama, mengenal UI UX itu sendiri. Jadi sebelum terjun ke sebagai UI UX designer, kalian juga harus kenal sama si UI UX ini. Kemudian kalian juga harus kenal sama tools-nya. Nah, tools-nya itu ada banyak banget teman-teman, baik yang buat ngedesain maupun tools buat sampingan kayak Miro, Jira, Notion, Diagram, dan lain-lain. Tapi yang aku saranin itu coba explore pakai Figma dulu. Karena di Figma itu udah lengkap banget, bisa buat wireframing, brainstorming, pakai kayak sticky note gitu, pluginnya juga lengkap, sama di Figma itu ada yang namanya Figma Community. Jadi kalian bisa kayak explore dari hasil desain dan orang-orang lain yang pakai Figma. Tips yang selanjutnya itu pelajari dasar-dasar desain. Nah, dengan belajar dasar desain ini, teman-teman akan mudah dalam memproses sebuah desain nantinya, kayak nentuin white space, tipografi, kontras, keseimbangan, dan lain-lain. Lalu teman-teman juga harus explore dunia UX, karena dalam sebuah produk UI UX harus memenuhi aspek UX agar produknya itu nyaman dan memiliki value ketika digunakan oleh user tersebut. Aspek UX sendiri itu yang ada di kiri nih. Ini namanya UX Honeycomb. Jadi UX Honeycomb ini dibuat oleh salah satu desainer terkenal, Peter Morvell, kalau nggak salah namanya. Dia itu juga pendiri bidang Information Architecture. Nah, tujuannya Pak Morvell ini buat UX Honeycomb ini agar kita sebagai UI UX designer paham kebutuhan user prioritasnya seperti apa. Tidak hanya soal usability produknya saja yang kita buat. Oke, kali ini aku akan sharing beberapa source tentang belajar UX itu di mana aja. Yang pertama dulu itu aku belajar juga lewat buku. Ada The Design of Everyday Things, Don't Make Meeting, dan UX, The Non-Designer Design Book, sama petunjuk memulai UX dari nol. Nah, yang udah aku baca full itu petunjuk memulai UX dari nol. Punyanya Halo Designer. Di situ dijelasin gimana sih cara belajar UX dari awal sampai akhir. Itu lengkap banget di situ. Terus source yang kedua ada lewat website. Nah, di website ini juga banyak banget yang buat artikel-artikel tentang UI UX gitu. Kalian tinggal search aja di Google itu udah muncul banget kayak Medium, Loves of UX, Start.UX Design, sama yang aku sering baca itu NN Group.
Terus kalian juga bisa belajar lewat YouTube. Di YouTube itu juga banyak banget channel YouTube yang udah nyediain konten tentang UI UX, baik secara teknikal maupun non-teknikalnya. Sama yang terakhir ada bootcamp. Nah, kalau kalian ada uang lebih, kalian juga bisa ikut course atau bootcamp yang online-online gitu. Oke, kembali ke tips and trick menjadi seorang UI UX designer. Tips selanjutnya adalah kenali proses dari UI UX itu sendiri. Nah, teman-teman, di UI UX itu ada yang namanya design thinking, yaitu pembuatan suatu produk atau pemecahan masalah dengan berpusat pada kebutuhan user, atau yang biasa kita sebut user-centric. Nah, di design thinking ini ada stepnya, teman-teman. Yang pertama itu ada empathize. Di empathize ini kita tujuannya adalah memahami kebutuhan, keinginan pengguna yang akan diiterasikan ke dalam produk desain melalui metode riset seperti wawancara atau survei. Lalu selanjutnya ada step define. Setelah kita ngelakuin research yang ada di empathize tadi, kita define apa aja sih sebenarnya masalah dari sisi user. Setelah kita define masalahnya, masuk ke step ideate. Nah, di ideate ini kita nentuin solusi atau ide dari masalah yang udah kita temuin tadi. Udah ketemu idenya nih, mau buat apa, kita masuk ke step prototype. Di sini kita buat prototype produknya dalam bentuk UI, kayak wireframe atau mockup-nya. Untuk nantinya kita masuk ke step testing. Nah, di sini kita melakukan uji apakah produk yang udah kita buat udah bisa menyesuaikan masalah usernya atau belum. Jika belum, maka produk yang kita buat harus kita perbaiki kembali agar sampai dapat memecahkan suatu masalah yang dialami oleh user tersebut. Oke, itu tadi sedikit info tentang design thinking. Kita lanjut ke tips and trick yang selanjutnya, yaitu buat portofolio. Nah, setelah kalian udah kenalan sama UI UX dan tools-toolsnya, prosesnya, kalian juga harus bikin portofolio. Kalian bisa bikin portofolio di berbagai media, kayak bikin website sendiri, share case study di Medium, share hasil desain di Dribbble, atau pakai media offline kayak PDF atau PowerPoint. Saranku ketika kalian bikin portofolio, kan ngumpulin project. Nah, itu disetain juga background-nya kalian buat desain itu gimana, flow-nya gimana, proses dari pembuatan desainnya itu gimana, tujuannya apa. Jadi kayak dibuat case study gitu, teman-teman. Aku contohin bentar case study-nya itu gimana. Jadi itu dibuat kayak cerita kalian buat desainnya itu gimana. Jadi kayak gini, teman. Ada introduction-nya, terus kenapa sih aplikasi ini di redesign, dari desain prosesnya itu gimana. Jadi dari awal sampai desain itu udah jadi produknya, gitu teman-teman. Oke, balik lagi ke tips and trick menjadi seorang UI UX designer. Selanjutnya adalah follow content creator UI UX designer. Dengan follow akun-akun UI UX, kalian akan dapat insight lebih dari informasi-informasi yang mereka sampaikan. Itu juga membantu banget sih buat aku dulu misal cari-cari resource tentang UI UX. Itu kayak kalian bisa nge-follow kayak Halo Designer, UX.Edward, Kuku Haldi, Anika Putri, dan masih banyak lagi. Tips selanjutnya adalah kalian juga bisa cari mentor. Dan menurutku cari mentor ini wajib sih. Kenapa?
Karena mentor di sini bertugas untuk ngarahin alur pembelajaran kalian dan juga bisa sharing informasi, pendapat, kayak tanya feedbacknya gimana, misal ada kesulitan, gitu bisa tanya di mentor. Jadi kita belajarnya akan lebih ke fundamentalnya dan hal-hal yang penting aja. Next tip itu nambah relasi. Nambah relasi ini juga nggak kalah penting teman-teman. Biar kalian itu bisa dapat ilmu dari berbagai background yang bervariasi. Dan testimoni sedikit dari relasi-relasi yang udah aku kenal, aku juga sering diajakin buat project bareng gitu. Terus aku juga sering hire teman-temanku baik yang di bidang desain atau non-desain buat kerjain project bareng. Jadi dengan nambah relasi ini, kalian juga ngebuka luas peluang kalian untuk dapat kerja atau dapat kayak proyekan gitu. Tips yang selanjutnya adalah adaptif. Nah, dalam artian UI UX ini sangat bergantung pada perkembangan teknologi. Jadi sebagai UI UX designer, kalian juga harus relevan dengan perkembangan teknologi yang akan datang. Dan tips yang selanjutnya adalah kita harus latihan terus-menerus. Dengan latihan terus-menerus, kita akan jadi lebih mahir dan peka ketika mecahin suatu masalah pada saat kita ngedesain. Karena menurutku skill UI UX ini bukan kemampuan yang kita miliki dari lahir. Tapi kita bisa asah skill UI UX ini lewat latihan yang giat. Oke, teman-teman, ini ada contoh desain yang kiri ini aku waktu awal-awal dikasih tugas di SMK buat desain website. Ini aku masih baru banget terjun ke UI UX. Nah, itu aku masih pakai Photoshop, belum kenal namanya Adobe XD sama Figma. Dan hasilnya itu menurutku kayak desain poster ya. Jadi kontrasnya nggak jelas, button-buttonnya ukurannya nggak sama. Terus ini masih pakai lorem ipsum gitu. Lalu sering berjalannya waktu, aku latihan terus-menerus gitu. Lalu hasilnya ada yang kayak di kanan ini. Mungkin terlihat simpel banget, cuma ini udah kelihatan kayak website. Jadi buttonnya jelas, terus fontnya itu ketata, sama white space-nya jelas, terus padding-paddingnya jelas. Jadi udah kayak website gitu. Oke, untuk topik yang terakhir, aku akan sharing beberapa kendala yang mungkin dialami oleh seorang UI UX designer. Yang pertama itu memahami user. Nah, seorang desainer diwajibkan untuk memahami user, di mana user ini sendiri, individunya kan ada banyak. Jadi setiap individu itu mungkin berbeda-beda permasalahannya. Jadi terkadang hal tersebut menjadi kendala bagi seorang UI UX designer. Dan yang kedua adalah konsistensi. Biasanya ketika kita ngedesain sebuah produk dalam scale yang besar, kadang desainnya itu nggak konsisten. Nah, jadi solusinya kita perlu nentuin sebuah guide dalam ngedesainnya itu kayak gimana. Kalau di UI UX itu ada yang namanya design system. Nah, design system itu adalah acuan kita buat kita waktu ngebuat suatu produk atau UI. Next, ke kendala yang berikutnya adalah komunikasi antar tim. Ketika kita kerja dalam sebuah tim, pastinya akan memiliki background yang berbeda-beda. Sehingga sebagai UI UX designer, ketika bekerja ke dalam tim, harus berkomunikasi dan berdiskusi agar produk yang kita buat sejalan dengan tujuan tim dan kebutuhan pengguna. Selanjutnya, kendala yang selanjutnya adalah harus paham teknologi.
Seperti tips and trick yang tadi, kita harus adaptif dengan perkembangan teknologi. Misal ada media teknologi baru seperti AI, contohnya ChatGPT yang kemarin sempat viral. Nah, kita wajib tahu teknologi-teknologi tersebut agar kedepannya mungkin bisa kita terapin di produk yang akan kita buat. Oke, teman-teman, nggak kerasa untuk materi yang aku sampaikan sampai ini aja. Thank you, teman-teman, yang udah dengerin dari awal sampai akhir. Aku minta maaf kalau ada kata-kata yang salah. Sekali lagi, thank you semuanya. Mungkin disambung ke sesi tanya-jawab. Saya serahkan kembali ke Kak Moderator. Thank you, teman-teman. Oke, terima kasih banyak Kak Rama atas materinya yang luar biasa. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dan juga termotivasi nih untuk terus belajar dan juga mengembangkan kemampuan dalam hal UI UX design. Nah, untuk teman-teman yang mau bertanya, silahkan langsung raise hand atau bisa juga ditulis di kolom chat. Nah, ini udah ada pertanyaan dari Kak Fajar Arif. Assalamualaikum Kak, Waalaikumsalam warahmatullahi. Izin bertanya, apakah harus memiliki kemampuan dasar ngoding untuk lanjut belajar UI UX? Nah, ini sering banget aku dengar pertanyaan ini, mungkin langsung bisa dijawab Kak Arif terkait pertanyaannya. Oke, thank you Kak Fajar untuk pertanyaannya. Jadi seorang UI UX designer itu nggak wajib untuk memiliki kemampuan dasar ngoding. Karena kita tujuannya itu buat ngedesain aja, nggak buat ngoding. Cuma kalau lebih better itu sekedar tahu aja tentang ngoding sih. Nggak harus kayak paham ngoding itu gimana, dalamnya itu gimana. Jadi kayak kalau kita paham dasar-dasarnya gitu, kita akan lebih mudah buat ngelimitation desain kita kalau misal bisa di dev atau enggak gitu. Jadi waktu berkomunikasi ke developernya jadi lebih enak kalau kita tahu dasar-dasar ngodingnya. Tapi nggak harus mendalam belajar coding gitu sih. Semoga menjawab ya Kak Fajar. Oke, itu tadi jawaban dari Kak Rama untuk pertanyaannya Kak Fajar Arif. Nah, mungkin ada feedback lagi dari Kak Fajar, dipersilahkan. Dan juga teman-teman jangan sampai ketinggalan nih, mumpung ada profesional di sini, ada Kak Rama yang udah experience tuh banyak banget dari tahun 2019. Jadi, manfaatkan momen ini untuk lebih terus menambah ilmu. Nah, sepertinya ada beberapa pertanyaan lagi nih di kolom chat. Dari Kak Sari Marito. Nah, selamat pagi Kak. Saya mau bertanya, untuk menjadi seorang UI UX design, gimana ya supaya bisa dengan cepat menguasai ilmu di bagian desain? Nah, ini bisa dijawab. Silakan Kak Rama. Oke, thank you Kak Sari Marito untuk pertanyaannya. Mungkin kalau cepat itu relatif ya. Tapi aku dulu itu tekniknya pertama baca-baca artikel kayak UI UX design gitu. Terus eh, setiap minggu itu aku sempetin buat beberapa desain. Jadi latihan terus-menerus gitu. Terus sama ya itu tadi sih, ya, baca artikel, terus dijadwalin kayak seminggu itu harus dapat berapa desain. Sama mungkin belajar kayak dasar desainnya kayak kontras, tipografi, penataan layout gitu-gitu sih Kak. Oke, itu tadi jawaban dari Kak Rama. Jadi sebenarnya tergantung kita mau belajarnya itu seberapa gitu ya. Lanjut ke pertanyaan dari Kak Ilham Sambudi nih. Mau tanya nih Kak, Kak Rama kalau lagi art block atau lagi blank,
waktu desain UI UX, apa nih yang dilakukan untuk mengatasi itu? Nah, mungkin Kak Rama juga bisa memberikan tips and trick kalau lagi ngeblank tuh apa yang dilakukan. Silakan Kak Rama. Oke, kalau lagi ngeblank, bener katanya Ilham. Buat aku biasanya break time dulu beberapa menit atau beberapa jam gitu. Terus sambil dengerin lagu, kalau enggak buka referensi yang ada di Dribble. Terus sama kadang juga aku misal pengen buat website otomotif nih. Terus idenya itu lagi ad hoc atau lagi blank gitu. Aku kadang aku kadang lihat-lihat kayak website otomotif yang kompetitor lain kayak misalnya websitenya Honda, websitenya Toyota gitu-gitu sih. Jadi cari referensi aja sih. Sama kalau udah mentok banget mungkin bisa break time dulu keluar sebentar gitu-gitu sih. Oke, jadi ada saatnya kita harus istirahat dan mencari Bener, inspirasi baru ya. ya bener Kak. Nah, ini selanjutnya ada pertanyaan dari Kak Yosep Prianto nih. Gimana sih caranya memulai karir sebagai UI UX design ketika pengalamannya itu masih di bawah setahun? Nah, ini nyambung dengan pertanyaan Kak Putri Diva nih. Gimana caranya mahasiswa ini yang ingin menjadi UI UX design sebagai sampingan sedangkan belum punya pengalaman? Nah, bisa dijawab, Mas. Oke, thank you Kak pertanyaannya. Eh untuk mulai dari bawah itu kalian bisa kayak buat portofolio dulu. Jadi dibanyakin portofolionya. Nanti mungkin kalau ada waktu buat ikut kayak course atau bootcamp tadi bisa ikut itu juga karena di situ juga kalian bisa nambah relasi. Siapa tahu kalian juga dapat kayak proyekan bareng gitu. Terus kalau ada waktu luang kalian juga bisa kayak coba apply internship. Itu juga membantu banget sih buat perkembangan kalian jadi seorang UI UX designer. Jadi yang pertama itu lengkapi portofolio, terus cari banyak pengalaman kayak yang di bootcamp tadi, sama kalian juga kalau awal-awal bisa ikut kayak internship gitu-gitu. Oke, tapi gini Kak Rama, kalau misalnya masih mulai nih, nol, Ya, nol pengalaman dan juga masih awam banget. Nah, ketika ikut bootcamp atau ketika ikut internship, apakah berpeluang untuk masuk menjadi UI UX designer, Kak? menurutku berpulang banget sih. Soalnya dulu itu aku juga lengkapin kayak portofolio gitu buat portofolio yang banyak. Terus aku waktu itu diajakin sama temanku itu dari non desainer juga buat kayak ikut project bareng, terus ikut lomba-lomba gitu-gitu. Sama waktu itu aku juga coba apply dari portofolio-portofolio yang udah aku buat itu, apply internship UI UX ke UI UX designer gitu sih Kak. Oke, berarti teman-teman di sini kalau belum punya pengalaman itu nggak usah khawatir karena bisa dulu ngumpulin portofolio dan juga ikut bootcamp ataupun internship yang bantu bikin teman-teman itu punya pengalaman dan lebih ahli ya. Ya betul Kak. Oke, lanjut ke ini banyak banget yang antusias bertanya nih Kak Rama. Ini dari Kak Dimas Wilandra. Nah, bagaimana caranya kalau cuma menguasai tools Figma aja, boleh nggak Kak? Nah, ini bisa dijawab Kak. Boleh banget Kak. Soalnya kebanyakan di perusahaan-perusahaan ini paketnya itu Figma aja kalau UI UX designer. Mungkin kalau terus sampingannya itu tergantung dari perusahaannya itu kayak gimana.
Jadi yang diwajibin atau yang harus paham itu boleh banget cuma tools Figma aja. Nanti tools-tools yang lainnya mungkin menyusul gitu. Karena di Figma ini juga udah lengkap banget, mulai dari bisa brainstorming, bisa buat wireframe, sampai buat produk prototipe yang udah kita buat itu. Oke, berarti nggak apa-apa ya kalau hanya menguasai Figma aja, nanti yang lainnya menyusul. Iya, benar. Nah, lanjut ke pertanyaannya Kak Sofia Salsabila nih. Bagaimana best practice untuk menyederhanakan user journey di sebuah produk agar lebih dapat diterima oleh user? Nah, itu gimana Kak caranya? Best practice-nya untuk nyederhanain user journey sebuah produk untuk dapat lebih diterima seorang user itu biasanya aku banyakin research ke user-nya sih. Terus waktu testing itu kita tanyain lebih ke user-nya gitu. Jadi fokus ke user-nya itu lebih mendalam gitu sih Kak. Oke, lalu ini ada pertanyaan terakhir ya teman-teman. Pertanyaannya dari Kak Lana Ismail dan juga Kak Yosep Prianto. Ini aku gabung ya pertanyaannya. Jadi gini Kak Rama, pertanyaannya adalah ini belum pernah mengerjakan proyek, terus masih belajar bikin portofolio. Nah, bagaimana caranya meyakinkan klien kalau kita tuh berpotensi untuk menjadi UI UX designer yang baik? Lalu untuk membuat portofolio sendiri itu harus berdasarkan case study atau berdasarkan ide kita aja untuk portofolionya. Nah, bisa dijawab Kak Rama. Oke. Untuk portofolionya itu misal kalian punya ide apa, misal punya ide gitu bisa dijadiin case study juga sih. Atau misal kayak di sekitar kalian nih ada masalah kayak tetangga kalian punya warung gitu, terus pengen dibuatin aplikasi gitu, kalian juga bisa bikin case study-nya lewat situ. Terus kalau meyakinkan klien dari freelance atau perusahaan tempat melamar kerja itu ya itu tadi sih, kalian juga harus bikin portofolionya itu dari case study yang dari sampai awal kalian ngedesain itu kayak gimana sampai ke testingnya. Jadi kalau portofolionya kayak dibuat case study itu juga bisa menambah value lebih baik di klien maupun di perusahaan tempat kerja sih. Itu sih Kak. Oke, itu tadi penjelasannya. Oh, ini ada pertanyaan tambahan nih. Satu lagi nggak apa-apa ya, Kak Rama ya? Ya, boleh banget Kak. Oke, dari Kak Aji Nurbianto nih. Gimana sih Kak caranya supaya portofolio UI UX pertama bagi pemula tuh buatnya gimana? Dan apakah portofolio UX-nya itu ada testing user? Nah, ini bisa dijawab Kak Rama. Untuk ngebuat portofolio UI UX pertama bagi pemula itu kalian bisa kayak ngejiplak punya orang lain di Dribble, cuma diganti kayak masalahnya itu ganti jadi produk kalian beda sama produk yang udah kalian jiplak gitu. Jadi simpelnya kayak di ATM gitulah. Terus apakah portofolio UX-nya ada user testing? Pastinya kalau better sih ada user testingnya ya. Kalau dulu itu aku buat testingnya itu pakai temanku sendiri. Jadi temanku aku suruh kayak nyobain prototipe yang udah aku buat, terus aku catat kayak pain point-nya apa, masalahnya apa dari produk yang udah aku buat tersebut. Jadi testingnya ini sebenarnya usernya itu terserah sih. Mau keluarga kalian sendiri boleh, teman sendiri boleh, kalian sendiri pun boleh buat testing suatu prototipe yang udah kalian buat. Itu sih Kak.
Oke, jadi setelah jadi itu harus ada user testingnya supaya kita juga tahu nih apa kekurangannya dan bisa nggak sih dipakai gitu ya Kak. Ya benar Kak. Lebih better Nah, ada user testingnya. nah ya ada user testingnya itu juga membantu kita yang masih pembelajar apalagi. Nah, lalu teman-teman ketika teman-teman ada pertanyaan lebih lanjut terkait dengan UI UX design nanti bisa menghubungi Kak Rama atau bisa juga mengikuti Instagram Kak Rama nih. Siapa tahu nanti Kak Rama bagi-bagi tips atau bagi-bagi lowongan internship mungkin ya. Ya kita kan nggak Ya ada benar yang Kak. tahu. Nah, bisa juga di follow Instagramnya Kak Rama di __ RRAMA. Nanti aku tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa diikuti. Nanti bisa juga DM Kak Rama, nggak apa-apa nih ya, DM Kak Rama terkait Ya, dengan, nah, free aja Kak. jadi persilahkan terkait dengan UI UX design. Apalagi nih kita bisa belajar dengan orang yang sudah ahli dari tahun 2019, jadi pengalamannya udah banyak banget. Lalu sebelum aku akhiri, mungkin dari Kak Rama ada closing statement, Kak, silahkan. Untuk closing statement-nya mungkin buat teman-teman yang mau belajar menjadi UI UX designer, jangan patah belajar terus, latihan yang giat karena there's no learning without trying lots of ideas and failing lots of time. Kita tidak ada pembelajaran yang tanpa banyak mencoba banyak ide dan gagal berkali-kali. Mungkin itu dulu sih Kak. Thank you buat teman-teman yang udah join hari ini. Oke, thank you banget buat Kak Rama udah meluangkan waktu dan juga tenaga untuk berbagi bersama kami di webinar berkarir di bidang UI UX Design. Semoga ilmu yang tadi disampaikan oleh Kak Rama itu bisa bermanfaat untuk kita semua dan kita semua bisa nih lebih termotivasi untuk belajar menjadi seorang UI UX Design. Nah, sebelum penutup juga, ini mungkin teman-teman bisa on cam dulu. Karena kita akan mengadakan sesi dokumentasi. Dan jadi teman-teman yang bisa on cam dipersilahkan untuk on cam untuk melihatkan wajah cantik dan gantengnya. Nah, ini udah mulai pada on cam semua nih. Operator udah siap untuk mengambil dokumentasi? Oke, sudah siap. Teman-teman bisa posenya bebas saja sesuka teman-teman. Hitungin ya. 1, 2, 3. Oke, bisa sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. Ini random ya di Zoom, jadi kita nggak tahu teman-teman itu di slide berapa, jadi stay foto aja ya. 1, 2, 3. Oke, the last foto. 1, 2, 3. Oke, terima kasih banyak teman-teman sudah meluangkan waktu untuk bergabung dalam webinar ini. Oh ya, teman-teman yang melakukan dokumentasi atau screenshot secara pribadi juga bisa nih di-share di Instagram atau di-share di WhatsApp, bukti keikutsertaan gitu. Bisa juga tag Kak Rama, nah IG-nya sudah ada di kolom chat, bisa di-follow juga, bisa di-tag juga di acara hari ini, supaya kita lebih bersemangat, Kak Ramanya juga lebih bersemangat lagi, dan acara pada hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Nah, teman-teman juga jangan lupa mengisi form presensi, formnya sudah diberikan Kak Iksan di kolom chat, jadi jangan lupa untuk mengisi. Sekian dari aku. Terima kasih banyak teman-teman dan mohon maaf jika ada salah kata dan kekurangannya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.